Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Matius 20 ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara yang terkasih, tibalah akhirnya Daud bertemu dengan raksasa dari Gad, yaitu Goliat, di medan pertempuran. Arti nama Goliat adalah pemenggal kepala. Teriakan Goliat menebarkan intimidasi, kecemasan, dan bahkan ketakutan. Kehadiran Goliat benar-benar menimbulkan ketakutan yang luar biasa di antara orang-orang Israel, termasuk Raja Saul. Dengan mengandalkan Tuhan dan bermodalkan tongkat, batu licin, dan umban, Daud berani menghadapi raksasa itu. 1 Samuel 17 ayat 50, Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Keberhasilan Daud mengalahkan Goliat akhirnya menimbulkan rasa benci dan iri dalam diri Saul, karena orang-orang mengeluh-elukan Daud. Berbagai cara Saul lakukan untuk membunuh Daud, tapi selalu gagal dan gagal. Saudara, meski Saul berlaku jahat terhadap dirinya dan berulang kali berniat membunuhnya, Daud tetap menghormati dia sebagai pemegang otoritas yang Tuhan letakkan, yang Tuhan taruh di atasnya. Disinilah Daud sedang diuji integritas hidupnya. Bahkan sekalipun beberapa kali mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, hal itu tidak dilakukan oleh Daud. Daud menolak untuk menjamah Saul karena ia mengerti arti tunduk kepada otoritas. Saudara, Daud tidak menggunakan kesempatan atau jalan pintas untuk dapat mencapai puncak. Ia tetap sabar tunggu waktu Tuhan, dan dengan setia dia ikuti proses yang harus dia jalani. Adalah mudah untuk menundukkan diri kepada pemimpin yang baik dan menyukakan hati kita. Namun, ketika dihadapkan pada pimpinan yang jahat, bagaimana? Saudara, apapun keadaannya, kita harus tetap menundukkan diri kepada otoritas. Dengan Daud menghormati Saul sebagai pemegang otoritas di atasnya, sebenarnya Daud sedang menghormati Tuhan yang memberikan otoritas itu kepada Saul. Pada akhirnya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Setelah lulus ujian, Daud mengalami penggenapan janji Tuhan. Alkitab menyatakan di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. 2 Samuel 5 ayat yang kelima. Karena itu ingatlah saudara, karena setia dan punya hati hambalah Tuhan mengangkat hidup Daud. Hari ini firman Allah diperhadapkan kepada kita. Ingin menjadi besar dan dihormati, ingin menjadi besar dan diberkati dan bahkan jadi berkat, rahasianya adalah setia dan milikilah hati hamba. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebuah proses yang harus kami jalani terkadang membuat kami tidak tahan untuk menjalaninya. Bahkan terkadang kami ingin menyerah. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan puji Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau buktikan dengan bagaimana Tuhan proses dan mengangkat Daud ke puncak dan jadi berkat di mana dia berada. Ya Tuhan, karena setia, karena punya hati hamba, maka Engkau mengangkat Daud. Biarlah rahasia ini juga menjadi bahagian kami, punya hati hamba dan hidup tetap setia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa puji syukur kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua ada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.